Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, pemirsa, netizen, subscriber, gaul yang budiman dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik yang dari Nusantara maupun di luar Nusantara. Kami doakan mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, pemirsa, dengan menyimak konten-konten kami, banyak netizen yang ingin belajar amaliyah dan sudah menghubungi WA-nya Mas Titis atau Mas Is yang ada di deskripsi YouTube ini, kemudian diarahkan dengan tempat yang dekat dengan Anda. Itu dimaksudkan adalah biar saling menguatkan, saling membantu, dan rajin aja jamaah dzikiran. Karena semua butuh proses. Semisal kita memutuskan kodam-kodam leluhur, itu tidak semudah kita bayangkan. Memutuskan kodam-kodam keilmuan, itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Secara goib sering menyampaikan, apabila ingin memutuskan kodam-kodam leluhur atau kodam-kodam keilmuan yang pernah dipelajari, itu adalah ikut amaliyah sampai ke tingkatan tertentu. Itu pun apabila kodam-kodam yang fisik itu tidak tebal atau tidak banyak, insya Allah gampang diputuskan. Tetapi kalau sangat tebal dan banyak, ya harus lebih intens untuk sering ru'yah maupun sering dibantu rekan-rekan jamaah yang lain seperti yang sudah kita buat konten beberapa hari yang lalu. Itu pengalaman nyata. Kali ini pemirsa, kami masih berkutat di Nusantara, berbekal dengan dialog-dialog goib yang datang ke sini yang bercerita soal candi. Ini ada kabar yang masuk ke telinga saya, bahwa selain candi-candi yang sudah nampak di Nusantara ini, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lain, itu kelihatan. Ternyata ada kabar ada sebuah bangunan candi yang lebih besar dari itu dan belum bisa dilihat oleh manusia atau masih tertimbun dalam tanah. Kalau kita kembali pada konten yaitu Batu Yoni yang mengganggu apa Mas Is? Bangunan tol. Bangunan jalan tol, Pak. Dari Solo ke Jogja. Itu kita buat konten, situ ada buah batu yang dipindah tidak bisa. Sudah kita buat konten, silakan dicari. Ternyata itu adalah ujung daripada bangunan menara. Nah, konon ceritanya goib yang tahu bercerita bahwa tinggi daripada menara itu adalah 60 meter. Menaranya 60 meter tingginya. Nah, logika sebagai manusia berarti ada bangunan yang lebih besar di situ. Nah, kali ini saya mohon izin untuk mencari sedikit informasi dari makhluk gaib, karena makhluk gaib umurnya panjang dan alhamdulillah dia hidup berdampingan dengan manusia dan banyak yang tahu tentang hal ehwal, kejadian-kejadian yang dialami di kehidupan manusia ini. Seperti yang baru-baru pemirsa simak mengenai Candi Borobudur, Prambanan, Candi Dieng, termasuk khusus yang Candi Dieng ini mengatakan bahwa ada bangunan candi lebih besar yang belum nampak oleh kita manusia. Kali ini adakah betul? Kalau ada, mudah-mudahan Allah mengizinkan ada makhluk yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai ada bangunan candi yang lebih besar dan belum bisa dilihat oleh manusia. Mohon doanya pemirsa, mudah-mudahan diberi kelancaran dan ada manfaat yang kita petik pada manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Kali ini saya temani video saya Mas Is Wahyudi, Mas Kumkum. Siapa? Mas Kumkum aja. Alhamdulillah. Kumkum itu apa? Kumel. Kumel. Dulu kan kumel. Tapi ada yang protes. Kalau aku bilang Mas Kumkum ada yang protes, orang ganteng bilang kumel. Ganteng nggak sekarang? Dulu kan kumel, jelek. Betul sekali, Pak. Sama ya, semua sama. Proses, masih siap? Siap. Kalau diterima, Oke. sampai dibentai sendiri ya. Siap, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Saya ingin tahu ya Allah tentang informasi yang saya terima mengenai ada sebuah bangunan candi yang lebih besar daripada Candi Borobudur atau Candi Prambanan yang ada sekarang ini. Kalau memang ada ya Allah, saya ingin tahu. Jadi mohon hadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai keberadaan candi itu ya Allah. Kalau memang tidak ada, saya mohon ya Allah, tidak usah ada makhluk yang hadir. Tidak usah ada makhluk yang hadir dan bercerita. Kalau memang diizinkan ya Allah dan itu ada ya Allah, saya mohon hadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita dan asli ya Allah. Penyusup, pendompleng tidak bisa hadir. Jadi yang hadir dan masuk itu masih di sini betul-betul yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu hal ehwal mengenai ada bangunan candi yang lebih besar daripada Borobudur dan Prambanan yang sampai sekarang belum bisa dilihat oleh manusia, hadir ke sini. Hadir yang asli. Penyusup yang menyerupai otomatis diikat dan dilempar. Jadi yang datang dan masuk materi ini betul-betul yang asli. Saya minta hadir. 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kau bohong bukan yang asli, otomatis salam kembali pada kamu sendiri dan kamu ke undang-undang kena undang-undang alam gaib kun fayakun. Wallah. Silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Bisa Anda proteksi sendiri Waalaikumsalam. sesuai dengan prosedurnya. Ya, kamu kalau bohong otomatis belah kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Mohon maaf kurang sopan. Silakan sebelum banyak bicara dibersihkan dulu yang ikuti sampean, silakan. Saya mohon izin sebentar. Ya. Membersihkan dari golongan fasik berusaha mengikuti. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua dilempar semua. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Bentengi dan dipagari. Di hari segala macam. Allah. Allah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon kepada Allah ya Allah dan izin beliau suguhan yang paling dia suka lengkap hadir di depannya kun fayakun. Allah. Silakan sebagai hormat saya kepada Anda dinikmati dulu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Ya. atas sukanya. Sama-sama kita minum merokok. Saya mohon izin untuk menikmatinya. Monggo, atau meni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rokok lengkap, silakan monggo. Tak temenin rokok juga. Terima kasih banyak. Ya silakan monggo. Saya tidak terbiasa. Saya tak merokok ya. Tidak. Saya tak merokok ya, boleh ya? Saya izin ya. Silakan. Maaf, saya golongan apa? Saya dari golongan siluman. Golongan siluman asli. Asli siluman. Boleh bercerita, siluman itu apa sebenarnya? Boleh cerita? Kami golongan siluman, yaitu campuran dari golongan roh dan golongan jin. Oh, per manusia. Benar. Alhamdulillah. Bagaimana Anda tercipta? Coba cerita. Turun temurun dari dahulu kala. Banyak manusia di zaman dahulu dan sekarang menyebutnya yaitu dengan golongan dewa. Itulah kami golongan siluman. Allahu Akbar. Terus? Tercipta dahulu kala dari leluhur kami yang berada di alam kayangan. Perpaduan dari golongan roh, golongan jinlah itu sendiri. Dari situlah terlahirlah kami dari golongan siluman. Termasuk golongan tokoh wayang-wayang itu ya? Benar. Allahu Akbar. Maaf saya kurang tahu. Tahu saya di gaib itu adanya hanya jin, apalah
kayak gitu kan siluman ternyata ada yang asli ya. Ada. Nah, maaf saya kurang sopan. Punya nama siapa? Saya. Sebut saja Ki Ageng. Ki Ageng. Berapa umurnya Ki? Kurang lebih belum ada 1.000 tahun. Malah? Ya. Kok aneh? Berarti ini daur ulang berarti begitu? Berarti lebih tua daripada ini? Tidak, beliau lebih tua. Jauh. Nggak bisa begitu. Ya benar. Ya. Oke. Terserah Anda bilang apa ya. Tadi Mas sudah bilang assalamualaikum. Bagaimana prosesnya bilang assalamualaikum jenengan? Ayo cerita. Alhamdulillah. Ya. Setelah saya sendiri beserta dari pengikut-pengikut beliau. Beliau ratu kami terdahulu. Disempurnakan dari yang utama pemimpin kami. Dari golongan jin. Yang menguasai di tempat yang saat ini kami huni. Beliau lebih utama dahulu dipanggil dari sosok sang penguasa yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Dan dari situlah saya salah satu panglima pengikut setia daripada beliau. Diwajibkan dan disempurnakan sesuai dengan ajaran yang dibawa beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Hitungan manusia yaitu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Semenjak dari pemimpin utama yang menghuni tempat kami saat ini disempurnakan dan dimuslimkan. Begitulah proses dari keislaman saya. Boleh tahu Ki Ageng tentang sosok ratu yang kamu ikuti itu? Sebutkan boleh? Beliau Nyai Ageng Roro Jonggrang sebutannya di bumi Nusantara ini. Terus? Yang dikenal banyak di dunia luar sebagai sebutan Ratu Bilqis. Subhanallah. Ya, berarti kalau nggak salah itu kisah itu ketika beliau ini ya. Benar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha akbar. Kurang lebih sama dengan kisah apa namanya kemarin gue yang kesini yang saya ingin tahu soal hari Prambanan itu. Seperti itu ya. Benar sekali. Allahu Akbar. Tinggal di mana Ki Ageng? Saya berada di sebelah sana. Di mana disebutkan? Ada sebuah tempat yang saat ini baru nampak. Baru di paling ujungnya saja. Sebuah batu. Sebut manusia sebagai batu Yoni itu. Batu Yoni. Yang menghalangi proses jalan tol manusia sekarang itu. Tidak hanya itu saja. Batu itu hanya sebuah ujung saja. Ujung ya? Ya. Tapi kerajaan-kerajaan dari golongan kami pun yang menjaga tempat tersebut diizinkan. Di mana di tempat tersebut dibangun sebuah jalan besar. Jalan tol kan pemirsa? Ya. Akan tetapi dalam kurun waktu ini belum diizinkan untuk dibongkar dari manusia ataupun dipindahkan dari batu tersebut. Yoni itu. Ya. Itu tinggal di sana sampean. Saya ada di bawah. Allahu Akbar. Berada di lapisan ketujuh. Maafkan saya kurang sopan Ki Ageng. Memang saya pernah ini membuat konten bahwa ini tasian di dunia manusia Ki Ageng lo ya. Silahkan. Walaupun kamu goib kan bisa membaca toh teknologi sekarang itu. Ya saya pakai mengerti. kotak itu YouTube itu walaupun goib tahulah kan. Itu memang pernah ada ini pembuatan jalan besar tol antara Solo Jogja terhambat adanya batu itu Yoni. Ternyata itu ujung daripada menara kan gitu ceritanya. Nah ini aku tertarik Ki Ageng. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di sini. Saya kurang sopan, maaf ya Ki Ageng ya. Tidak apa-apa. Silakan diminum. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus
Kalau ya aku boleh bercerita bagaimana prosesnya kok Anda bisa jadi pengikut daripada tadi itu yang disebut kalau di Nusantara disebut sebagai Roro Jonggrang, tapi kalau orang banyak tahunya Ratu Bilqis. Itu bagaimana kok jadi pengikutnya beliau? Bercerita. Sudah sangat lama. Di mana saat beliau Nyai Ratu Roro Jonggrang itu sendiri masih hidup. Di mana kehidupan di waktu lama. Sebelum dari bangunan singgasana terbesar milik beliau, yaitu yang berada di tempat yang saya huni dan kami jaga, diizinkan kami jaga, masih terbangun megah, terlihat, nampak nyata, sebelum terpendam daripada bongkahan-bongkahan tanah saat ini. Dahulu tempat tersebut, yaitu satu-satunya yang sering dikunjungi dan ditempati dari beliau, Nyai Ratu Roro Jonggrang. Kami dari golongan siluman dan dari golongan jin di waktu itu masih mewujud. Di mana Nyai Ratu Roro Jonggrang itu sendiri dianugerahi sebuah keilmuan, di mana beliau bisa berkomunikasi dengan kami, diizinkan memerintah dari golongan kami sesuai dengan apa yang dikehendaki daripada beliau Nyai Ratu Roro Jonggrang di waktu itu. Jadi dari singgasana yang ditempati salah satu yang terbesar yang saat ini diizinkan kami jaga, singgasana tersebut dari golongan kamilah juga yang membantu membangun. Sehingga sampai saat ini kami pun juga dikehendaki diizinkan untuk menjaga singgasana tersebut. Oh begitu. Begitulah prosesnya ya. Sampai di sini ikut beliau ya. Ya. Dari keterangan tadi Ki Ageng bahwa yang Anda jaga ini adalah merupakan singgasana Ratu Bilqis. Padahal di kisah yang masyhur dunia manusia itu bahwa singgasana itu adalah dulu merupakan permintaan dari Sang Ratu Bilqis kepada Rasulullah SAW untuk dipindahkan. Bisa Anda bercerita asal muasal di mana singgasana itu? Ada. Boleh cerita? Sebuah tempat di mana beliau pernah terkurung di tempat tersebut, sehingga dibebaskanlah. Jadi singgasana itu berada tepat masih di tengah-tengah tempat yang kami huni sekarang ini. Tidak jauh waktunya di mana saat beliau itu terbebaskan. Jadi singgasana yang dibuat oleh seorang raja yang sangat mansur, di mana singgasana tersebut menjadi sebuah syarat. Didirikanlah singgasana itu sendiri oleh beliau yang dikenal dengan Raja Bandung Bondowoso. Terus? Dibantu seorang raja masyhur juga. Waktu lampau. Jadi di masa waktu beliau masih hidup, banyak dari golongan kami yang membantu juga mendirikan pondasi-pondasi besar daripada bangunan yang saat ini belum diketahui manusianya. Di mana ada di waktu akhir setelah peninggalan beliau, yaitu dari Nyai Ratu Roro Jonggrang itu sendiri terkurung. Dari itu tidak banyak manusia yang mengetahui bahwa dari Nyai Ratu Roro Jonggrang terkurung di dalam singgasana, sehingga dibebaskanlah oleh sosok beliau yang saat ini memiliki gelar Sang Hyang Nur Cahyaning. Ya, itu kisah itu sudah pernah kita ungkap. Nah, sebelum dipindah ke situ, di mana dulu letaknya singgasana itu? Singgasana tersebut ada sedikit ke wilayah sebelah timur. Akan tetapi setelah kejadian itu sendiri dipindahkanlah jauh dari tempat tersebut, bukan di timur lagi. Si persyaratan ya. Ya. Masa hidup Sulaiman sama Ratu Raja itu bersamaan nggak kira? Ya, sangat dekat sekali. Padahal di manusia terkenalnya bukan nama itu yang ikut memindahkan. Benar. Tapi
Saya di waktu itu juga melihat sendiri daripada beliau. Beliau sendirilah yang membantu daripada pemindahan Singgasana. Mohon maaf saya tidak diizinkan menyebutkan gelar beliau di waktu itu di Nusantara. Akbar, subhanallah, masya Allah. Ini kan jarang orang yang tahu bahwa sebenarnya tuh beliau-beliau orang-orang utama itu kadang-kadang memetis lagi gitu kan, kayak gitu kan? Benar. Gitu kira-kira ya. Saya benar-benar aja jelaskan. Iya, memang seperti itu adanya. Saya juga pernah mendengar nama dari beliau langsung bercerita. Beliau ingin tahu sosok orang yang memindahkan Singgasana itu ternyata juga munculnya memang beliau raja tadi itu, betul gitu ya? Iya. Oke, terus gini, Ki Ageng, sekarang ini kan jalan modern. Tadi sampai Ki Ageng bisa menyebutkan mau dibuat jalan tol atau jalan besar itu. Kalau boleh aku tahu, daripada bangunan-bangunan peninggalan Bandung Bondowoso kan ada dari Borobudur, dari Prambanan kan nampak sudah. Itu juga semua peninggalan dari sang raja Bandung Bondowoso. Nah sekarang yang kamu jaga ini yang di mana posisinya? Saya cerita. Saya tepat berada di wilayah pembangunan daripada jalan besar tersebut. Kalau di dunia modern sekarang ini boleh cerita daerah kabupaten mana? Kan ada kan tahu kan? Iya. Kabupaten mana sama mana? Di jalur antara di daerah Solo sampai Jogja. Di bawah situ berarti? Ada di bawah situ. Allahu Akbar. Terus itu kejadiannya tadi Mbah bilang, Ki Ageng bilang tidak jauh daripada bangunan Prambanan kan. Nah sekarang saya mau tanya, sekarang ini kan Prambanan masih bisa kelihatan. Kenapa tuh yang kamu jaga kok nggak kelihatan? Boleh cerita? Proses secara goibnya boleh? Habis itu proses secara ilmu manusianya kayak apa kok dia tidak kelihatan sekarang? Boleh cerita? Sebentar. Saya akan memohon izin dengan penguasa kami yang ada di sana. Oke, silakan. Assalamualaikum. Apakah diizinkan hamba menyebutkan? Mohon maaf. Dari paduka pemimpin kami penjaga utama belum mengizinkannya. Allahu Akbar. Beliau hanya menyampaikan yang jelas di suatu masa nanti dari Singgasana utama itu sendiri akan muncul permukaan bumi, menyimpan segudang rahasia dengan apa yang didengar manusia tentang cerita masa lalu yang dimiliki oleh sang Ratu Bilqis. Allah. Kaya raya. Begitu juga dengan beliau Raja Bandung Bondowoso atau yang disebut dengan Raja Sulaiman. Subhanallah. Jadi tidak boleh diceritakan ya. Kalau saya sebagai manusia ini mungkin ya sedikit dari pengetahuan, mungkin karena ada bencana alam sehingga terkubur waktu itu. Memang begitu keadaannya di waktu itu. Terus suatu saat juga akan muncul lagi juga proses bencana alam begitu kira-kira. Semua pasti ada prosesnya. Allah. Kami hanya menjalankan perintah. Siap. GG. Jadi sampai sekarang belum boleh dibuka itu ya. Belum diizinkan untuk saat ini. Tapi jelas memang ada bangunan yang lebih besar daripada Borobudur sama Prambanan. Ada. Dan itu merupakan adalah Singgasana Ratu Bilqis yang dari timur yang dipindah ke situ itu. Benar sekali. Jadi kalau aku boleh bilang pusat dari pemerintahan beliau berdua ini ada di Nusantara kalau begitu. Semua berada di bumi Nusantara. Allahu Akbar. Secara vulgar apa yang boleh Ki Ageng ceritakan mengenai keberadaan beliau di Nusantara ini? Boleh cerita? Sejatinya para sejarah dahulu kala itu sudah banyak yang dibelokkan. Akan tetapi nanti jika sudah tiba waktunya, semua itu akan terlihat jelas. Allahu Akbar. Di mana dari kaum manusia yang sudah membelokkan daripada sejarah. Dan di mana sebuah kebenaran itu akan terungkap semuanya. Allahu Akbar. Yaitu berada di bumi Nusantara ini.
Begitu saja yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih. Mau tanya apa lagi Om Suyab ini? Oh, semuanya masih dalam hanya yang dikupas seperti level itu. Ya jelas memang kenyataannya ada sebuah bangunan yang dikenal orang sebagai candi lebih besar daripada tadi Borobudur dan Prambanan masih ada kalau begitu. Masih ada dan sampai sekarang masih tersimpan rapi. Beserta seluruh sepeninggalannya. Isi-isinya. Beliau yaitu Nyai Roro Jonggrang atau Ratu Bilqis. Subhanallah walhamdulillah. Termasuk keberadaan beliau di Nusantara ini ada rahasia khusus buat Nusantara kalau begitu ya? Pasti ada. Allahu Akbar. Ini sudah dari goib-goib yang lain selain Ki Ageng juga menyampaikan semuanya berkaitan dengan akhir zaman. Itu bagaimana maksudnya itu, Ki Ageng? Manusia saat ini sudah berada di fase akhir zaman yang sebenarnya, di mana banyak kejadian-kejadian sebagai cambukan kepada umat manusia agar kembali mengingat kepada Allah. Sejatinya semua kejadian tersebut adalah wujud daripada kasih sayang. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya. Akan tetapi semua itu banyak yang mengabaikan. Entah kejadian bencana ataupun kejadian-kejadian yang lain yang sudah terjadi. Manusia tidak dapat mengambil sebuah pelajaran di balik semua itu. Karena sudah banyak lapisan pekat yang menyelimuti daripada apa yang ada di dalam jasad manusianya. Bukan di jasad, akan tetapi apa yang ada di dalam jasad. Rohani berarti. Ya. Di hati gelap gitu. Benar sekali. Allahu Akbar. Minum dulu Ki Ageng. Terima kasih banyak. Sama-sama. Allahu Akbar. Kalau pertanyaan saya kurang sopan ya maafkan ya. Kalau ingin sok tahu ya Ki Ageng ya. Tidak apa-apa, silakan. Berarti zaman dulu bangunan yang Anda jaga itu posisinya emang ukurannya lebih besar, lebih tinggi daripada Candi Borobudur sama Prambanan. Belum seberapa dibandingkan dengan itu. Yang jaga ini? Ya. Lebih tinggi, lebih besar ya? Jauh lebih besar. Allahu Akbar. Dan ini kalau boleh tahu secara alam manusia, Mas ada kehendak Allah ya. Sampai terkubur itu dulu ada kejadian bencana apa di sekitar situ, Mbah? Di mana? Kejadian di waktu itu, yaitu sebuah guncangan yang sangat dahsyat, di mana bumi itu terbelah sangat luas dan sangat dalam, sehingga ada tarikan banyak yang bekerja di waktu itu dari golongan cahaya. Ditenggelamkanlah daripada singgasana tersebut. Allahu Akbar. Dan terkubur, tertutup dengan tanah itu sendiri. Itu proses tenggelamnya. Ya. Proses tenggelamnya daripada istana atau singgasana yang Anda jaga tadi itu seperti itu prosesnya. Ya. Ada bencana alam, mungkin gempa sehingga terbelah, dia masuklah. Kalau aku bilang kok terus sadis, saya nggak tega mengatakan. Nah kemudian cara kemunculannya itu bagaimana kira-kira menurut panjenengan nanti? Dari itu sendiri, saya tidak berhak untuk menyampaikan. Allahu Akbar. Tapi jelas itu akan muncul lagi begitu. Yang jelas, apa yang dulu pernah ada, semua akan kembali pada masanya nanti. Subhanallah. Terus kaitannya apa dengan sosok manusia yang bergelar sebagai Sang Hyang Nurjatiwana? Boleh cerita? Sedikit saja yang diizinkan. Boleh? Di mana beliau banyak memiliki gelar sebenarnya. Iya. Salah satunya yang kami kenal, yaitu Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Beliau penguasa kami di alam kegaiban. Di mana beliau mengajarkan, menyampaikan keislaman dan ketauhidan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kami dari golongan siluman diajarkan, disempurnakan untuk beribadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh beliau baginda Rasulullah. Terus? Di mana dari beliau yang bergelar Sang Hyang Nurcahyani Nirwana masih ada
yaitu darah keturunan daripada beliau Nyai Ageng Roro Jonggrang atau yang sering disebut dengan Ratu Bilqis itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nggih, terima kasih. Iya. Ya itu pernah saya dengar juga. Bahkan ketika ini, maaf nih, ketika beliau itu membebaskan daripada beliau itu sampai timbul tanya jawab, apa enggak marah atau dendam sama Simbah gitu. Enggak, sudah takdirnya gitu, betul? Ya. Allahu Akbar. Nggih. Saya nggak mau tanya panjang lebar lagi. Terus ini Ki Ageng, terus posisinya sekarang sudah kayak begitu panjenengan. Saya nggak mau tanya lebih dalam karena masih banyak yang dirahasiakan. Pesan apa yang Anda sampaikan buat manusia zaman sekarang? Boleh cerita, Mbah? Di mana manusia untuk saat ini yang sudah berada di masa akhir zaman. Jika manusia itu sudah mendapatkan titik cahaya, di mana ada sebuah niat baik untuk melaksanakan sebuah kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah, segeralah untuk melaksanakan. Kesempatan itu adalah kesempatan emas, di mana di akhir zaman ini nih, sudah banyak dari manusia-manusia di mana mereka yang menjadi budak daripada golongan iblis. Jadi, apabila di hati kalian sudah ada dorongan untuk memperbaiki diri, segeralah laksanakan. Segeralah laksanakan. Tidak usah engkau tunda-tunda. Di mana setitik cahaya itu yang menyampaikan. Di mana dari itu sendiri yang akan membawa sebuah keberkahan dan keselamatan kepada manusia yang memiliki dorongan untuk segera mendekatkan diri. Itu pesannya. Tidak banyak manusia sekarang ini yang ketuk pintu hatinya. Sudah banyak manusia yang terbelenggu oleh ikatan-ikatan dari golongan iblis. Di mana dari golongan iblis, dari sang pemimpinnya, mungkin saja tidak lama lagi dari sang pemimpin itu sendiri sudah terlepas. Iki Benar. Allahu Akbar. Ya wallahu alam lah. Memang itu sudah takdir Allah seperti itu. Jika manusia sudah ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertobat, segerakanlah untuk melaksanakannya. Terus ini sedikit pengetahuan manusia, Mbah. Kalau tadi Borobudur kan nampak wujud manusia dilihat, Prambanan dan lain dilihat, sehingga banyak manusia yang dengan akalnya mencoba membuat narasi-narasi tentang candi-candi itu kan gitu. Walaupun kebanyakan diselewengkan oleh golongan bertanduk kan gitu. Nah, adakah sebagian manusia yang tahu tentang keberadaan dari apa yang ada jaga itu? Ada. Selain jalur beliau loh ya. Selain daripada jalur beliau, itu tidak ada. Tidak ada. Oh, tapi ada orang yang mengatakan bahwa ini bagaimana cara mengetahui mereka? Mereka mengetahui dari apa kabar yang dicuri dari golongan iblis. Yang selama ini membantu mereka. Tapi itu pun mereka sejatinya tertipu. Gitu ya. Karena ada juga yang mengatakan dari narasi apa yang pernah saya baca itu ada candi yang terbesar dari Borobudur itu ada yang belum nampak itu bukan dari beliau, berarti itu dari golongan mana yang ngasih tahu mereka? Ada dari golongan fasik yang membantu mereka semua. Itu dengan cara mereka apa? Berusaha menelusup. Dari golongan fasik pun mereka juga lebih leluasa. Mereka bisa melihat lebih dengan jelas dengan apa yang ada di dalam tanah yang saat ini masih terkubur. Ya. Jadi dari situlah mereka mengutip semuanya. Dan disampaikan kepada sosok manusia yang mereka bantu. Gitu. Tapi di balik itu semua, dari manusia yang dibantu itu tidak menyadari bahwa mereka saat-saat ini adalah masa-masa kehancuran dalam jasadnya. Gitu. Di mana dari golongan fasik itu sendiri yang selama ini membantu mereka
mencuri kabar, mengetahui hal-hal yang tidak banyak diketahui manusia. Mereka saat ini sudah mulai mengambil banyak upah kepada setiap jasad manusia yang sudah mereka bantu. Kalau dibilang orang pintar itulah kalau ya, memang mereka tahu dari jalur-jalur itu kalau begitu ya. Terus ya, lakunya apa waktu itu lakukan cara manusia? Kalau di kami kan mungkin dengan dikit, dengan cara kolwat berdoa. Bermacam-macam. Kayak apa caranya mereka sih? Ada yang sudah secara instan turun-temurun dari leluhurnya terdahulu. Ada juga yang memang sengaja. Mereka melakukan lelaku-lelaku, puasa-puasa, bertirakat menepi demi mendapatkan sebuah keilmuan-keilmuan. Bermacam-macam sejatinya. Tapi mereka sendiri sudah melekat erat dengan golongan fasik yang menguasai jasad, yang sudah menyatu dengan roh yang ada di dalam jasadnya. Gitu. Terus akhirnya mereka sok tahu gitu ya. Bukan hanya seperti itu saja. Sejatinya mereka lah itu manusia-manusia yang tidak memiliki kedudukan apapun. Astagfirullahaladzim. Kedudukan bukan di dunianya, melainkan kedudukan di sisi daripada Allah. Manusia-manusia yang sudah banyak berbicara seperti itu, melontarkan banyak kata-kata. Sejatinya Allah itu sudah menunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu sendiri sedikit pun tidak ada sebuah hal yang akan mengangkat daripada derajatnya. Seakan-akan di pandangan manusia mereka mengetahui banyak pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan yang mereka dapatkan bersumber dari golongan fasik. Kalau boleh aku menyinggung, masuk orang ini juga? Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Itu kan pandai dalil. Begitulah dunia ini. Jika suatu masa nanti sudah tersingkap, cahaya yang sangat terang itu membuka dari semua tabir. Saat ini tertutup oleh kegelapan. Semua akan terlihat dengan jelas. Allahu Akbar, gitu ya. Jadi memang Allah mengizinkan walaupun dari jalur fasik ada yang orang mengetahui walaupun itu nggak seluruhnya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ki Ageng atas keterangannya bahwa kenyataannya memang ada sebuah bangunan yang dibilang candi itu lebih besar ada masih tertimbun, cuma belum saya dibongkar keseluruhan gitu ya. Benar sekali. Tapi sudah ada dan itu merupakan bagian daripada Singgasana atau Bilqis begitu. Ya. Oke. Jadi itu sana itu sebenarnya yang bangun Raja Sulaiman, cuma Singgasana ya diangkat aja gitu. Ya, dibantu dengan sosok yang dikenal di Nusantara ini. Tapi nggak boleh disebutkan namanya ya. Ada saya mengetahui namanya. Siapa? Biarkan beliau saja seperti itu. Siap. Geng. Cuma sejatinya dari beliau pun kan banyak dari kisahnya yang sudah diselewengkan. Iya betul. Termasuk beliau tidak ingin daripada saat ini diungkap sejatinya siapa beliau. Dengan jasad yang berbeda di Nusantara ini. Allahu Akbar. Biarkanlah nanti jika tiba masanya. Termasuk apa itu benteng atau Majud pun itu diselewengkan juga toh? Ya. Oke, terima kasih. Semua itu pun juga ada di Nusantara. Ya sudah. Oke, terima kasih Ki Ageng keterangannya masih sampai mana-mana. Jelas alhamdulillah sekarang saya dari panjenengan saya sedikit tahu informasi bahwa ada bangunan candi lebih besar daripada Prambanan maupun Borobudur itu yang bangun Raja Bandung Bondowoso dan merupakan tempat Singgasana atau Bilqis yang dipindah gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih keterangannya. Dihabiskan dulu sebelum kembali. Terima kasih Pak. Aksen dulu. Ya Allah ya Rabbi. Gagal sekali sampean. Takut aku sampai gemeter saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas suguhannya. Sama-sama. Saya kurang sopan. Maafkan aku ya. Ki Ageng ya. Mungkin ketika saya lewat sana saya nggak tahu juga, nggak salam-salam untuk apa saya nggak tahu kan. Sini sebelum sampean pergi kembali, tolong yang gara-gara aku maaf ini, mohon pada Allah diizinkan oleh beliau ketika sampean banyak yang mengganggu fasiknya, boleh dihilangkan? Sebentar. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putus semua ikatannya.
bisa menyambung lagi. Allah. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Ki Ageng, monggo silakan. Salam buat teman di sana nggih. Ya. Nggih, silakan. Saya mohon izin pamit kembali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu hilang semua Allah sallallahu alaihi wasallam. Buat normal lagi. Alhamdulillah, demikian pemirsa konten kami yang berjudul Misteri daripada Singgasana Ratu Bilqis di Nusantara. Ya, tadi hadirlah sosok siluman yang bagi Ki Ageng. Panjang lebar beliau bercerita dan ternyata masih banyak rahasia yang belum boleh diungkap. Yang jelas memang dari keterangan kita tadi ada bangunan candi yang ukurannya lebih besar daripada Borobudur Prambanan sekarang ini, ya sekarang masih tertimbun dalam tanah dan belum dimunculkan. Dan situ adalah juga bertempat adanya Singgasana Ratu Bilqis yang dipindah dari timur ke situ. Adapun yang pindah sosok yang disebutkan tadi dengan izin Allah, kuasa Allah, walaupun menggunakan jasad orang lain yang dikenal secara awam, tapi ternyata dalamnya, rohnya adalah sosok yang disebut tadi. Semua sudah menjadi rahasia Allah. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Apapun itu, apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun akal logika manusia menolaknya. Termasuk konten kali ini terjadi atas izin Allah. Apabila ini kebenaran itu dari Allah datangnya, karena hakiki hanya milik Allah. Di sini banyak kekurangan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah sikap, salah ucap, mohon maafkan kami. Terus semangat Nusantara. Bagi rekan yang kami sudah kendaraan semangat istiqomah. Kita mudah-mudahan diberi kekuatan untuk melampaui rintangan hambatan yang kita alami. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.